Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk beribadah, sekalipun itu di tempat kediaman kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita memuji Tuhan pujian Hymnus nomor 18 bait pertama saja. Apa yang padaku tak diberikan dunia, ku tak dapat dirampas. Jadi tembus susah, aku pun tak takut, karena damai Tuhanku turun. Damai yang bunyinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemetar. Bukan serta aku panjang jalanku, Yesuslah saja harapanku. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami kembali. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dengan Engkau senantiasa memberkati kami dengan berkat-Mu demikian. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita, serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sabda Tuhan di awal ibadah kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan pujian Hymnus 202 bait pertama saja. Janji yang manis tak terlupakan, agar ombak-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidup penuh awan, nantikan merana lagi di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku bermimpi bukan, tidak akan aku lupakan. Aku bertolak yang kita teguh. Pujian mengingatkan kita bahwa janji Tuhan tidak pernah dilupakan. Namun sering kita di dalam kehidupan kita meragukan akan janji Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan kita untuk berdiri teguh, namun kita sering mengalami ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita.
Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 8, firman Tuhan mengingatkan kita dan menegur kita, berbunyi demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpinan dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami di sepanjang kehidupan kami. Namun kalau kami meneliti kehidupan kami, ya Tuhan, sering sekali kami melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa tunduk kepadamu, melawan kuasa-kuasa si jahat. Namun sering sekali kami diliputi ketakutan dalam hidup ini. Kami memberontak terhadap kehendak-Mu. Kami melawan apa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berbuat dosa. Maka saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu, ya Tuhan, mau mengakui segala dosa-dosa dan pemberontakan dan segala yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Sucikanlah hati kami, ya Tuhan, baharulah kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk mendekat kepadamu, beribadah kepadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, maka Engkau juga mengampuni kami, ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Berita anugerah yang senantiasa diberikan kepada kita, kita baca di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kita bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Maka marilah kita menyambut anugerah pengampunan itu dengan kita memuji Tuhan pujian Hurnos 242 bait pertama saja. Mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam. Ya Tuhan, kami bersyukur karena besar anugerah-Mu dan pengampunan yang Engkau sediakan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami,
Kami mau hidup berkenan kepadamu. Itulah sebabnya dengan tiada henti kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu siapkan hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini, ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami sebagai jemaat, dimanapun kami berada saat ini, di tempat kediaman masing-masing kami, biarlah kami juga boleh berkonsentrasi untuk belajar kebenaran firman. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami menaikkan doa permohonan kami, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai orang percaya, mari kita senantiasa meneguhkan pengakuan iman percaya kita dengan kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca kepada kita 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga.
dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah firman Tuhan kepada kita yang menjadi tema kepada kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah penghiburan dalam penderitaan. Sekali lagi, penghiburan dalam penderitaan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang senantiasa memberikan banyak hal yang tidak menentu dalam kehidupan kita, maka mau tidak mau Bapak, Ibu, dan saudara, kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa memberikan semangat hidup, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan pengaruh yang positif di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terlena dan kita tidak terbuai dengan keadaan-keadaan yang membuat kita semakin hanyut di dalam penderitaan. Semua orang membutuhkan yang namanya kekuatan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita adalah, dari mana sumber daripada penghiburan itu? Siapa yang menjadi sumber penghiburan kita? Kemana kita pergi ketika kita sedang dilanda penderitaan? Kemana kita melangkah ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita? Kemana kita melangkah ketika kita memiliki beban yang begitu berat? Kemana kita pergi melangkah di saat-saat kita sedang dalam situasi yang bagi kita secara manusia sulit untuk lepas daripada penderitaan? Maka di dalam firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini, satu teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa Rasul Paulus adalah manusia biasa yang tidak berbeda dari kita, Bapak, Ibu, dan saudara. Rasul Paulus adalah manusia biasa yang terdiri dari daging, manusia biasa juga yang mengalami yang namanya kelemahan, manusia biasa yang juga bisa mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Tapi kita bersyukur di dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang boleh menjadi hal yang penting kita bisa lakukan dalam kehidupan kita di saat-saat kita sedang mengalami yang namanya derita, di saat-saat kita mengalami yang namanya persoalan hidup. Di dalam ayat firman Tuhan yang boleh kita baca tadi, Bapak, Ibu, dan saudara, di mana satu nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus pada masa itu, yang pada waktu itu juga sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di dalam hidup mereka. Tapi Rasul Paulus mau meneguhkan iman mereka agar mereka tetap teguh di saat-saat apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Kenapa Rasul Paulus bisa melakukan hal demikian? Karena ia sendiri telah mengalami hal yang serupa. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam ayat 3 Rasul Paulus mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan tentang siapakah Kristus itu di dalam hidup kita. Siapakah Yesus itu? Dikatakan dia adalah Bapa Tuhan bagi kita, Bapa yang penuh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Di bagian ini Rasul Paulus atau firman Tuhan menyatakan kepada kita tentang Allah itu bukan Allah yang begitu kejam. Bukan Allah yang tidak peduli. Bukan Allah yang menyingkirkan ketika ia melihat ada dosa dalam kehidupan manusia, lalu ia menjauhkan dia. Bukan Allah yang senantiasa hanya taunya menghukum dan mengadili manusia. Tidak. Tapi di dalam bagian ini, dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Rasul Paulus menyampaikan ini karena ia boleh mengalami dalam hidupnya betapa besar kasih setia Tuhan yang ada dan terjadi di dalam hidup. Hidup Rasul Paulus yang notabene adalah orang yang jahat, orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan sebelum ia mengenal Kristus. Sekarang melalui penyataan Allah di dalam hidupnya, Rasul Paulus diubahkan dan ia boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan di dalam mengikut Kristus yang setia, dengan setia, ia boleh mengalami penganiayaan, ia boleh mengalami penderitaan, ia boleh mengalami banyak tantangan di dalam hidup. Tetapi dalam situasi itu, ia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ia senantiasa memuji Tuhan. Ia senantiasa memuliakan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena besar kasih setia Tuhan yang boleh terjadi dalam hidupnya. Apa itu kasih setia Tuhan yang boleh dialaminya? Kalau di dalam surat Filipi dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih besar dari apa yang telah ia dapatkan sebelumnya. Memahami tentang Kristus, mengalami Kristus, mendapatkan Kristus jauh lebih besar dari apa yang telah ia dapatkan di dalam kehidupannya sebelumnya. Dan itulah yang menyatakan bahwa ia selalu bersyukur untuk hal demikian. Itulah yang sebabnya ia boleh berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang penuh dengan anugerah pengampunan. Allah yang penuh dengan penghiburan dan kekuatan-kekuatan dalam hidup ini. Allah yang penuh dengan kasih setia. Bahwa ia tidak membuang Rasul Paulus di dalam keberdosaan, tetapi ia memanggil Rasul Paulus, ia memulihkan hidup Rasul Paulus, ia boleh memakai Rasul Paulus sebagai alat bagi kemuliaannya. Itulah sebabnya di dalam pengalaman hidup itu, Rasul Paulus boleh menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Ia boleh mengalami pengampunan. Ia boleh menjadi anak Tuhan. Ia boleh mendapatkan anugerah keselamatan dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu juga Bapak Ibu dan Saudara. Dikatakan dia adalah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengenalan Rasul Paulus akan Tuhan yang luar biasa, di sini dia bisa mengenal bahwa di saat-saat dia menderita pun, di saat-saat dia tidak merasakan sesuatu yang nyaman dalam kehidupannya, di saat-saat dia menghadapi berbagai macam penderitaan dalam hidupnya, tapi dia bisa melihat Allah adalah sumber penghiburan bagi kita. Allah adalah sumber penghiburan yang sejati. Tentu dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita berkata, bagaimana relasi atau hubungan
antara ketika Paulus mengalami penderitaan, lalu dia berkata Tuhan itu bisa menjadi sumber penghiburan. Di mana letak penghiburannya? Di mana letak bahwa Tuhan menjadi sumber penghiburan bagi Rasul Paulus? Di mana letak bahwa Allah itu adalah senantiasa memberikan hiburan dan kekuatan kepada Rasul Paulus? Bukankah di saat-saat itu Rasul Paulus juga sedang menghadapi situasi atau penderitaan yang begitu hebat dalam hidupnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita diajarkan tentang bagaimana kita melihat penderitaan ketika kita mengikut Kristus. Dengan penderitaan yang kita alami bukan karena kita mengikut Kristus, atau penderitaan yang disebabkan oleh karena apa yang kita perbuat. Paulus berkata, aku adalah senantiasa mengikut Kristus. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia boleh berkata, Allah itu adalah sumber penghiburan yang sejati dalam hidupnya. Dia bisa dikuatkan, dia bisa dibimbing, dia bisa diteguhkan oleh karena keyakinannya bahwa ia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, penghiburan sejati yang boleh ia dapatkan di sini. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, sebab sama seperti kami mendapatkan berlimpah-limpah, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Apa maksudnya di dalam bagian ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah makna daripada keselamatan yang diterima oleh setiap orang percaya. Kalau Kristus boleh menderita, kalau Kristus boleh mengalami namanya kesengsaraan dalam hidupnya, kalau Kristus boleh mengalami banyak hal dalam hidupnya, tentu tujuannya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu untuk memberikan anugerah keselamatan kepada kita, umat yang percaya. Dan disinilah yang dilihat oleh Rasul Paulus, bahwa keselamatan yang lebih besar, keselamatan yang tidak bisa dinilai dengan apapun, keselamatan yang adalah anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang ia bisa dapatkan di tengah-tengah dunia. Keselamatan yang ia dapatkan melalui pengorbanan daripada Kristus di atas kayu salib itu jauh lebih penting, jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan apa yang bisa ia dapatkan melalui harta miliknya, melalui kekuasaannya, melalui kedudukannya, dan dalam segala hal yang ia bisa dapatkan sebelum ia mengenal Kristus. Tetapi ketika ia memaknai tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ia berkata, itu adalah penghiburan yang luar biasa. Penghiburan yang lebih besar maknanya. Penghiburan yang lebih bernilai dibandingkan, sekali lagi saya katakan Bapak, Ibu, dan saya, dengan apa yang kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Harta kita tidak akan pernah bisa membawa penghiburan yang abadi bagi kita. Kedudukan tidak akan pernah bisa memberikan penghiburan yang sejati bagi kita. Apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan pernah memberikan penghiburan yang sejati.
Maka di dalam pengenalan dia akan Kristus itulah, ketika ia coba memaknai betapa besar makna pengorbanan Kristus, maka ia berkata, tidak sebanding dengan apa yang aku dapatkan, tidak sebanding dengan apa yang saya derita, tidak sebanding dengan apa yang saya alami di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi dan keadaan yang sedang terjadi saat ini, banyak orang merasa bahwa penderitaannya adalah begitu besar. Banyak orang merasakan bahwa situasi ini membuat ia tidak bisa nyaman dalam hidupnya. Banyak orang mulai merasa putus asa dan kecewa dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang percaya, mari kita melihat Bapak Ibu dan Saudara dengan perspektif yang berbeda. Bahwa Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib, melalui penderitaannya yang begitu berat, di mana ia telah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita, jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini, dibandingkan dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Maka ketika kita coba membandingkan itu, Bapak Ibu Saudara, karena nilai pengorbanan daripada Kristus itu jauh lebih besar, maka itulah sebabnya kita diajak, kita senantiasa diberikan pengertian, kita senantiasa diajarkan oleh firman Tuhan agar selalu melihat Allah itu adalah sumber penghiburan yang sejati dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, yang kita coba perhatikan di dalam apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam firman Tuhan ini. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat 7, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita coba membaca ayat ini, mungkin banyak orang juga sulit untuk memahami bagaimana konsep daripada apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan. Seolah-olah bahagia di atas penderitaan orang lain. Menderita, tapi itu menjadi penghiburan bagi kamu. Keselamatan kamu, jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu untuk bisa melihat makna ayat ini, bahwa ketika Paulus berkata, kami menderita, tapi itu adalah menjadi penghiburan bagi kamu. Kenapa? Karena ia bisa melihat bahwa manusia yang oleh karena iman percaya kepada Kristus, sekarang mereka mungkin manusia yang tidak sia-sia dalam hidupnya. Manusia yang tadinya jatuh di dalam dosa, tapi sekarang mereka berharga atau mereka boleh menerima Kristus. Maka itu adalah sesuatu hal yang membuat sukacita di dalam hidup Rasul Paulus. Sekalipun di dalam menjalani akan tugas itu, ia harus mengalami yang namanya penderitaan. Tapi karena ia bisa melihat, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang jauh dari Tuhan sekarang boleh menikmati anugerah keselamatan. Orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang seharusnya dihukum,
oleh karena dosa mereka, tetapi oleh karena berita yang disampaikan, warta yang disampaikan, Injil yang telah dikabarkan, sehingga semua orang itu bisa menerima akan Kristus. Sekalipun di dalam konsep itu Paulus harus mengalami penderitaan, tapi karena ia bisa melihat orang-orang ini tadi boleh menikmati sukacita, boleh menikmati keselamatan, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat menghibur hati Paulus. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika Paulus melihat orang-orang yang ada yang terbuang dan mereka jauh dari Tuhan, maka ketika berita keselamatan itu harus disampaikan kepada mereka dan mereka boleh kembali kepada Tuhan, maka itu adalah satu penghiburan yang sejati dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan tentang satu orang yang bertobat, maka ia berkata, malaikat di surga bersuka cita. Ketika ada orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka di surga ada sukacita yang luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh Paulus, itulah yang dirasakan oleh Paulus. Ketika ada orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan yang boleh dialami di dalam pelayanan, tapi sukacitanya terhiburkan. Ya, ada oleh karena apa? Orang yang jauh daripada Tuhan sekarang kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi dikatakan di sini bahwa keselamatan kamu adalah penghiburan bagi kami. Ayat 6 tadi, keselamatan kamu maka kami dihibur. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penting di tengah-tengah situasi sekarang ini juga kita boleh pikirkan dalam kehidupan kita bahwa tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan adalah bukan saja untuk kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana orang-orang yang ada yang mereka jauh daripada Tuhan sekarang bisa kembali kepada Tuhan. Dan itu tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ketika ada orang yang bertobat, maka itu adalah memberikan sukacita yang abadi dalam kehidupan kita. Penghiburan yang luar biasa. Penghiburan dalam penderitaan. Paulus berkata, sekalipun aku harus menanggung banyak penderitaan, tetapi ketika kamu mengenal akan Kristus, ketika kamu percaya kepada Kristus, maka itu adalah sumber sukacita di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan. Yang ketiga adalah bagaimana juga di dalam kehidupan umat Tuhan memiliki satu kesatuan yang luar biasa, yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Ketika Paulus mengalami penderitaan, Bapak, Ibu, dan Saudara, umat Tuhan yang ada di Korintus begitu peduli dengan apa yang ia alami. Ketika Paulus di dalam situasi yang tidak menyenangkan, jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu begitu peduli kepadanya. Itulah sebabnya ketika Paulus mendengarkan kabar apa yang mereka dapat, apa yang mereka lakukan, maka itulah yang membuat ia bisa bersukacita. Kenapa? Karena mereka juga ambil bagian di dalam apa yang Rasul Paulus alami, apa yang Rasul Paulus lakukan, apa yang Rasul Paulus
kerjakan di dalam hidupnya. Mereka juga yang telah menikmati anugerah keselamatan, mereka juga turut serta di dalam mewartakan kabar sukacita itu. Di minggu yang lalu saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita sebagai orang percaya, gereja di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini dipanggil untuk memberitakan kabar sukacita kepada dunia ini. Maka marilah kita berperan untuk bisa memberikan penghiburan-penghiburan bagi dunia yang sedang mengalami penderitaan ini. Kristus adalah sumber penghiburan abadi dalam hidup ini. Mari kita masuk di dalam saat itu. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan kita memuji Tuhan, pujian 252 bait pertama. Ajar aku Tuhan kehendak-Mu, beri aku pembimbingan-Mu, agar aku selalu dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan dengarlah. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan iman kami dan pengharapan kami di dalam Engkau, yang senantiasa memberikan penghiburan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk gereja Elios Malang, yang pada saat ini ya Tuhan kami masih melaksanakan ibadah secara online. Namun kami tidak tahu di masa-masa yang akan datang, kiranya Engkau boleh memberikan waktu bagi kami, sehingga kami bisa kembali beribadah secara offline ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya Engkau boleh memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pimpin mereka ya Tuhan, sehingga mereka dengan penuh sukacita senantiasa mengikut Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sendiri yang boleh memulihkan mereka dari kondisi fisik yang dalam keadaan sakit ini. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan rohani gereja yang kami laksanakan secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati ini semua menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Kami berdoa untuk sinode kami. Kami berdoa untuk yayasan Elios dan yayasan STT Salim. Kiranya semua itu di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau juga boleh menolong di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi saat ini. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati bangsa dan negara kami dan memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, khususnya ya Tuhan di dalam mengatasi situasi pandemi virus corona ini. Pimpin juga masyarakat sehingga kami semua boleh ambil bagian di dalam mewujudkan apa yang menjadi program-program daripada pemerintah. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan kami di dalam kami memasuki minggu yang baru. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong, menopang dan memimpin kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita memuji Tuhan pujian himnos 281 bait yang pertama. Serahkan hidupku pada darah-Mu, agar Kau berteguh
padamu apa yang kau serahkan. Hidup padamu apa yang kau serahkan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujian 249. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, ini jalan kemenangan. Ibadah kita telah selesai. Silakan bersaat teduh.